Informasi lainnya, pemirsa, polisi mengungkap kasus pembunuhan bocah berusia 9 tahun yang jasadnya ditemukan dalam lubang galian pompa air di halaman rumah warga di kawasan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Pemilik rumah bernama Didik Setiawan ditetapkan sebagai tersangka. Hal itu diungkapkan Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota saat menghadirkan tersangka di depan awak media. Ironisnya, berdasarkan pengakuan tersangka, korban berinisial GH tak hanya dibunuh, namun juga dicabuli oleh tersangka. Pasalnya, berdasarkan hasil otopsi terdapat luka pada area kelamin korban. Meski demikian, kepolisian belum mengungkap motif tersangka melakukan perbuatan keji tersebut. Polisi juga masih mendalami indikasi tersangka memiliki penyimpangan seksual berupa pedofilia. Sebelumnya, pemirsa, warga kampung Ciketing Udik, Bantar Gebang, Kota Bekasi dikejutkan dengan penemuan jasad bocah berusia 9 tahun di belakang rumah warga. Korban ditemukan terbungkus dalam karung di dalam lubang dekat mesin pompa air. Awalnya, korban dinyatakan hilang pada Jumat pekan lalu. Keluarga korban pun juga sudah membuat laporan orang hilang ke pihak kepolisian. Dan untuk mendalami kasus ini, kita telah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi AKBP Muhammad Firdaus. Selamat malam, Pak Firdaus. Selamat malam, Mbak Tia. Pak Firdaus, ini berdasarkan pemeriksaan tersangka, apakah sudah diketahui apa kemudian motif keji pencabulan disertai dengan pembunuhan kepada korban ini? Ya, baik, terima kasih Mbak Tia. Perlu kami beri penjelasan kepada publik bahwasanya untuk motif pelaku saat ini kami sedang bekerja sama dengan tim APSIFOR, Asosiasi Psikologi Forensik, yang mana untuk menentukan motif. Jadi kami bekerja sama dengan APSIFOR, yang mana APSIFOR nanti saat ini sedang melakukan asesmen terhadap pelaku dan saksi-saksi lainnya. Nah, terkait dengan terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak mengakibatkan meninggal dunia dan atau pembunuhan disertai dengan kekerasan seksual, ini di TKP memang kami temukan adanya alat praktik perdukunan. Makanya kami tim penyidik saat ini belum memberikan motif, belum memberikan atau menyampaikan motif dari kasus ini, karena kami harus melakukan penyelidikan secara keseluruhan yang terkait dengan temuan-temuan yang ada di TKP, seperti itu. Baik, dalam pemeriksaan ini sudah ada apa saja barang-barang bukti-bukti yang sudah dikumpulkan oleh pihak kepolisian? Ya, terkait dengan kasus kekerasan terhadap anak mengakibatkan meninggal dunia dan atau pembunuhan ini disertai dengan kekerasan seksual, sampai saat ini barang bukti yang sudah kami kumpulkan yaitu ditemukannya alat praktik perdukunan, ada kendi, ada keris, ada foto juga, dan juga barang bukti karung, yang mana karung ini digunakan oleh pelaku untuk memasukkan korban, ada tali tambang dan juga tali kain untuk mengikat karung tersebut. Baik. Dan juga kami juga akan melakukan pemeriksaan lanjutan kepada pelaku, karena pelaku mengatakan alat praktik perdukunan tersebut itu adalah milik saksi inisial M. Nah, saksi inisial M tadi sore sudah hadir untuk memberikan keterangan, yang mana keterangannya itu tidak mengakui bahwasannya saksi inisial M ini adalah sebagai dukun di rumah pelaku. Jadi kami selanjutnya akan lakukan konfrontir antara pelaku dengan saksi inisial M. Baik, nah ini kan juga selain itu korban sempat disebut juga pernah diberikan uang begitu oleh pelaku atau tersangka hingga 4 kali. Apakah memang kejadian pencabulan ini yang dilakukan oleh tersangka ini kepada korban begitu merupakan pertama kalinya atau memang ada korban-korban lainnya begitu, Pak? Ya, hasil dari proses penyelidikan, pelaku memang suka terhadap anak-anak kecil, dan pelaku terhadap korban ada perhatian khusus, yang mana sering memberikan perhatian
yaitu memberikan uang, sejumlah uang sebanyak 4 kali. Yang pertama 5.000, yang kedua 10.000, yang ketiga 15.000, dan yang keempat 10.000. Nah, hasil dari proses pemeriksaan pelaku juga mengakui korban telah datang ke rumahnya sebanyak 2 kali. Seperti itu. Oke, tapi apakah memang sifat-sifat pelaku yang mungkin agak menyimpang ini tidak diketahui oleh para tetangga sebelumnya, atau memang bagaimana kemudian orang tua korban dan juga tersangka ini hubungannya, apakah saling mengenal begitu? Ya, terkait dengan korban dan pelaku ini hubungannya hanya tetangga, tidak ada hubungan keluarga atau saudara. Yang mana pada saat pelaku ini berjalan, itu kadang melintasi rumah korban. Karena pada saat hari Jumat tanggal 31 Mei itu si pelaku berada di posisi tidak jauh dari rumah korban. Pada saat itu bertemu dengan mantan RT yang sedang berada di kebunnya, kebun ubi. Pada saat siang sebelum sholat Jumat, pelaku kemudian pulang ke rumah, kemudian diikuti oleh korban, dan ketika pelaku sampai di rumah, tiba-tiba korban sudah berada di depan rumahnya, sehingga pelaku menyuruh masuk korban dan memberikan apel dari kulkasnya, dan kemudian korban masuk ke kamar pelaku untuk menonton TV. Baik, terakhir Pak Firdaus, kami juga mendapatkan informasi bahwa ditemukan ada beberapa foto-foto di dalam rumah tersangka, begitu. Apakah sudah ada pendalaman lebih lanjut terkait dengan penemuan ini? Apakah ini memang sebuah foto milik korban atau memang ada foto korban lain atau orang-orang lain begitu, anak-anak lain? Ya, terkait dengan hasil temuan di TKP itu memang kita temukan ada 11 foto, yang mana foto ini kami perlihatkan kepada pelaku, diakuinya bahwasannya 3 foto itu adalah foto milik istri pertamanya, kemudian foto anaknya, dan 1 lagi foto laki-laki yang dikenalnya. Dan sisa 8 lagi foto ini, pengakuan pelaku ini adalah milik saksi inisial M. Dan saksi inisial M tersebut tadi sore sudah memberikan keterangan tidak mengakui 8 foto tersebut adalah miliknya. Ini kami selanjutnya tim penyidik saat ini masih bekerja untuk melakukan konfrontir terhadap pelaku dan saksi inisial M tersebut. Baik, kami akan tunggu bagaimana perkembangan pemeriksaan terkait dengan hal ini. Tapi terima kasih atas informasinya AKBP Muhammad Firdaus, Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi. Selamat malam. Selamat.